Ah, sepi kan di sini lah. Yang terbaru sih itu. Recording in progress. Recording in progress. Berjalan kita bisa melakukan refleksi diri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai aja. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwata fudhala, a'azakumullah. Syukran telah menghadiri lagi kita pertemuan selanjutnya dari pertemuan bulanan kita. Ya, kita puji syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali bertemu lagi. Salam salam kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabatnya, kepada keluarganya, dan kepada pengikutnya sampai akhir zaman. Gimana kabar antum, sehat? Sehat semua ya? Karena Ana banyak mendapat kabar teman-teman kita yang sama-sama peserta. Ya, sama-sama peserta, mereka banyak yang terkena COVID sekarang. Banyak yang terkena positif Omikron. Nah, jadi Ana berharap teman-teman semua bisa menjaga kesehatannya, tetap jaga prokes, tetap pakai masker, dan tetap pakai masker kalau keluar, tetap pakai masker, jaga prokesnya. Karena penyebarnya sekarang sangat cepat dan sudah banyak teman-teman kita yang di sini yang kena, dan kita doakan semoga mereka cepat sembuh agar bisa kembali lagi menyetor hafalannya bersama kita. Saya sekarang bahas kita adalah bagaimana sih caranya kita membuat hafalan yang kita baru hafal itu memperkuatnya, karena banyak teman-teman di sini, peserta di sini yang mengabarkan ke Ana, Ustadz, bagaimana caranya saya ini sudah menghafal tapi kok hilang-hilang terus, terutama hafalan yang baru. Nah, hafalan yang baru ini kalau tidak cepat-cepat kita murojaah dengan seksama, dia akan bisa hilang, dengan cepat. Jadi, Ana harapkan kita semua bisa mengambil pelajaran di pertemuan hari ini. Langsung saja. Nah, ini alasannya kenapa kita membuat bahasan hari ini. Agar apa? Agar yang baru dihafal itu tidak lupa begitu saja. Nah, banyak di antara peserta yang ketika menghafal hanya menghafal saja, menghafal hanya untuk sekedar distorkan saja. Nah, ini akan sangat nanti sayang ya, karena kalau kita hafalkan hanya untuk distorkan saja, tentu ini mudahnya kurang. Karena kita ingin setoran hafalan itu bukan hanya untuk distor, tapi untuk kita jaga, ya, kita jaga di diri kita agar kita bisa mengambil pelajaran darinya. Kedua, ini adalah fungsinya kita memindahkan hafalan yang baru kita hafal itu ke memori jangka panjang. Nah, karena mungkin masih baru ya maklumannya sama antum, tapi di otak kita itu ada dua memori. Satu, memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Nah, hafalan yang antum baru hafalkan itu, ya misalnya hari ini menghafal 10 ayat dari surah An-Naba misalnya, maka itu masih di memori jangka pendek. Nah, jadi di memori jangka pendek itu bisa hilang seketika. Bagaimana caranya? Apakah di memori jangka panjang itu bisa
Terus nasu kan nasu.
Keluar suaranya? Keluar suaranya ya? Keluar, keluar Ustadz. Oke. Ya, kita ulang lagi. Mungkin tadi ada yang terlewat. Ini tahapan sebelum menghafal. Ya, kita tadi ada yang terlewat nggak pembahasannya? Apa lama nggak tadi mati suaranya? Lama Ustaz. Lama ya? Kita ulang lagi.
Nah, ini tadi kita ulang secara ringkas saja. Insya Allah gampang dipahami karena sudah jelas ya di diagramnya ini. Murojaah qoribah, apa itu murojaah qoribah? Itu adalah kita mengulang hafalan baru kita. Nah, misalnya hari setoran. Kita hari ini misalnya menyetor An-Naba, satu surat penuh. Ya, maka itu yang kita hafalkan harus kita ulang dalam waktu 7 hari ke depan. Ini caranya kita memperkuat hafalan kita dengan mengulang dalam waktu 7 hari atau seminggu penuh. Jadi kita misalnya hari ini menyetor An-Naba, jadi besoknya harus kita murojaah terus An-Nabanya. Besoknya lagi sampai hari ke-7. Jadi ketika kita menyetor, alangkah baiknya kita tuliskan tanggal hari ke-7-nya tanggal berapa, sehingga kita tahu tanggal terakhir kita memurojaah hafalan itu kapan. Nah, inilah yang memperkuat hafalan kita nantinya. Kalau kita melakukan murojaah qoribah ini dengan maksimal, ini insya Allah akan menjadi bekal kita untuk hafalan kita yang kuat. Ya, jadi 7 hari waktunya kurang lebih untuk pemindahan hafalan ke memori jangka panjang. Karena memori ada 2, ya, di otak kita memori ada 2, satu memori jangka pendek, satu lagi memori jangka panjang. Memori jangka pendek adalah hanya masih di awang-awang otak kita. Jadi hafalan yang antum baru hafalkan itu masih di memori jangka pendek. Kalau kita tidak segera murojaah, ya, kita tidak segera tindak lanjuti, itu akan hilang dengan sendirinya. Nah, nanti ketika mulai menghafalnya seperti menghafal baru lagi. Nah, makanya itu kita pindahkan ke memori jangka panjang dengan apa caranya? Dengan ini. Dengan murojaah qoribah. Kita ulang terus dalam waktu 7 hari ke depan, sehingga dia sudah masuk ke memori jangka panjang. Apakah di memori jangka panjang bisa lupa? Bisa. Bisa lupa juga. Jangan salah. Tapi ketika kita lupa di memori jangka panjang, dia itu masih bisa namanya di-recall atau dikembalikan. Nah, jadi banyak kita anak lihat ya dari peserta-peserta, mereka itu sudah banyak menghafal juz, ya, sudah banyak menghafal juz, ada yang hafalnya 15 juz, 20 juz, bahkan ada yang 30 juz. Terus banyak yang lupa. Ya, banyak yang lupa, tapi alhamdulillah dulunya dia rajin murojaah di pondoknya. Sekarang hafalnya hilang karena mungkin keluar pondok ya. Jadi lingkungannya juga tidak pokoknya itulah, gara-gara faktor eksternal maka hafalannya buyar gitu. Tapi alhamdulillah dulu dia di pondok sering murojaah. Maka itu hafalannya sudah masuk ke memori jangka panjang. Sehingga dikit aja murojaah. Murojaah 5 menit aja itu sudah kembali hafalannya. Nah, jadi ini yang luar biasa. Ya, pokoknya kalau sudah masuk ke memori jangka panjang, bisa lupa nggak bisa, tapi bisa kita kembalikan dengan mudah. Berbeda dengan kalau masih di jangka pendek. Nah, kalau masih di memori jangka pendek, lupa, udah lupa. Ketika kita murojaah seperti menghafal baru lagi. Nah, jadi kita usahakan untuk ketika baru menghafal ya, pokoknya kaidahnya apa yang kita hafalkan hari ini, apa yang kita setorkan hari ini, ya, itu harus kita ulang dalam waktu 7 hari ke depan. Nah, setelah diulang 7 hari, maka hafalan itu kita anggap sebagai dia hafalan lama. Nah, sebagai hafalan lama. Apa itu hafalan lama, apa itu hafalan baru? Hafalan lama ya hafalan kita yang dulu, misalnya kita punya hafalan 5 juz. Juz 1 sampai juz 5. Nah, itu namanya hafalan lama. Hafalan baru adalah juz yang sekarang kita hafalkan, yaitu misalnya juz 6. Itu namanya juz hafalan baru kita. Nah, setelah kita sudah selesai 7 hari, maka kita sudah tahu apa itu murojaah qoribah, apa itu murojaah dekat. Nah, ini dia sekarang tahapan sebelum menghafal. Murojaah qoribah kita sudah tahu tadi, itu adalah mengulang-ulang hafalan baru kita dalam waktu 7 hari setelah menyetor.
Murojaah ba'idah adalah mengulang-ulang hafalan kita, hafalan lama kita. Nah, ini di wirid harian kita biasanya. Ini biasanya memberikan tugas ya pada peserta. Kamu misalnya harus murojaah dalam sehari 5 halaman. Nah, ini dia murojaah ba'idah. Murojaah hafalan lama kita sesuai jumlah kemampuan kita, jumlah yang sudah kita sepakati. Nah, kita sepakat misalnya dalam sehari kita memurojaah 5 halaman dari hafalan lama kita. Nah, ini dia namanya murojaah ba'idah. Maka tahapannya kita sebelum menghafal baru, ya, misalnya kita sedang menghafal juz 1, juz 29 lah misalnya. Menghafal surat Al-Mulk misalnya. Dan kita sudah punya hafalan juz 30. Hari ini kita sudah menyetor surat Al-Mulknya. Maka murojaah qoribahnya, ya, kita baca Al-Mulk. Nah, murojaah dekatnya, kita mengulang-ulang lagi surat Al-Mulk tadi. Nah, setelah pokoknya awalnya murojaah qoribah dulu. Sebelum kita memulai sesi menghafal, kita mulai dengan murojaah qoribah dulu. Setelah itu sudah selesai kita baca Al-Mulk, baru kita memurojaah hafalan lama kita, yaitu hafalan juz 30 kita. Sesuai jumlah yang sudah kita sepakati, mau setengah juz, mau sejuz langsung, atau mau 5 halaman, nah itu tergantung kitanya sendiri. Nah, pokoknya sebelum menghafal hafalan baru, kita kerjakan dulu murojaahnya. Nah, kita sebelum menghafal kita murojaah dulu. Karena apa? Hukum murojaah itu? Ya, hukum murojaah dalam berbagai pendapat ulama, bahwasanya murojaah hukumnya apa? Wajib. Ulang-ulang hafalan yang sudah ada itu wajib hukumnya. Karena kita menjaga Al-Quran. Al-Quran yang sudah kita hafalkan itu harus kita jaga. Sehingga wajib hukumnya untuk kita murojaah. Sedangkan menghafal hafalan baru apa hukumnya? Hukumnya tidak sampai wajib. Tidak sampai wajib, mungkin ya kalau bisa dibilang sunnah lah. Ya, sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat dianjurkan. Nah, jadi kita tidak mungkin kan mendahulukan yang sunnah sebelum wajib. Nah, tidak mungkin kita mendahulukan yang sunnah sebelum wajib. Maka kita dahulukan dulu murojaah. Kita murojaah dulu hafalan baru kita murojaah dulu hafalan lama kita, baru kita mulai sesi menghafal. Nah, ini caranya seperti ini. Nah, ini dalam tinjauan syariat ya. Kalau dalam tinjauan psikologis ada juga alasannya. Alasannya apa? Pertama, lebih berat mana? Murojaah apa menghafal baru? Nah, pasti yang berat adalah murojaah. Ya, mengulang hafalan pasti berat. Banyak dari kita yang malas. Banyak kita merasa malas, banyak merasa berat. Sedangkan kalau menghafal baru, Masya Allah, kita semangat sekali ya. Menghafal baru, berapapun aja kita hafal. Nah, jadi ketika kita melakukan sesuatu yang mudah atau yang kita senangi, yaitu adalah menghafal, baru kita melakukan sesuatu yang sulit, murojaah. Nah, ini dalam kebanyakan kasus yang sulit ini akan kita tinggalkan. Maka kita balikkan, kita melakukan yang sulit dulu, baru yang mudah atau baru yang kita senangi. Ya, sehingga apa? Sehingga kita jadikan sesi menghafal hafalan baru itu adalah sebagai reward atau sebagai ya hadiah buat kita sudah bersulit-sulit untuk murojaah. Nah, seperti itu. Jadi kita dahulukan dulu yang sulit sebelum yang mudah. Jangan sampai terbalik. Jangan sampai terbalik. Dan untuk murojaahnya kita dahulukan murojaah hafalan baru dulu. Karena hafalan baru itu lebih darurat untuk kita ulang. Kenapa? Karena dia hanya dalam waktu 7 hari saja. Ya, seperti di slide sebelumnya. Itu lebih darurat untuk kita ulang karena dia lebih cepat untuk hilangnya. Jadi dahulukan murojaah hafalan baru dulu, baru kita mulai memurojaah hafalan lama, dan setelah itu ketika itu sudah selesai, barulah kita menghafal hafalan baru. Nah, kalau
Dan waktu yang Ana sarankan untuk kita murojaah pagi hari. Kenapa pagi hari? Karena kita masih semangat. Melakukan hal yang sulit ketika di waktu semangat itu akan memudahkan. Berbeda kita ketika murojaah malam, sudah ngantuk, sudah capek kan, dan lain-lain, pasti banyak alasannya, maka akhirnya kita tidak jadi murojaah. Berbeda dengan menghafal baru, karena menghafal kita kan semangat. Kita menghafal, Masya Allah semangatnya. Kita lebih senang untuk menghafal hafalan baru, karena kita ingin menambah hafalan. Nah, ketika kita melakukan hal yang senang seperti ini, apapun kondisi badan, pasti bisa dijalani. Maka Anda banyak sekali menemukan santri-santri atau peserta tahfiz yang yang menghafal malam pun bisa mereka. Menghafal malam pun mereka, Masya Allah bisa. Karena saking semangatnya untuk menambah hafalan itu. Nah, mereka bukan Ana merekomendasikan untuk menghafal malam, bukan, tapi Ana ingin memberitahukan bahwasanya kalau menghafal itu bisa kapan aja. Bisa kapan aja. Karena kita ada adrenalin di situ, karena kita senang untuk melakukannya. Maka bisa kapan aja. Nah, ini hanya ini aja bahasan kita, insya Allah sangat-sangat ringkas dan insya Allah mudah dipahami. Nanti bisa dilihat lagi di rekamannya untuk murojaah, dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan lewat chat saja. Ya, sebentar lagi waktunya habis. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Ditulis saja di chat, nggak apa-apa, nggak perlu berbicara. Tapi kalau mau bicara juga boleh. Ya, Anda rasa jelas ya, karena insya Allah ringkas sekali bahasan hari ini. Nah, nanti boleh di screenshot saja ini slide murojaah qoribahnya. Ya, nasihatnya Ustadz menyikapi futur dalam menghafal. Ya, ini pertanyaan yang banyak juga ditanyakan sama para penghafal Quran, mengatasi futur dalam menghafal. Tentunya pertama kita minta doa dulu pada Allah ya, untuk diberikan kita kebaikan dalam ibadah ya, dan pertolongan dalam ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, saya minta tolong untuk dimudahkan saya dalam mengingatmu ya, wa syukrika, dan bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan baik kepadamu. Karena menghafal Quran adalah ibadah. Nah, kita ingin menghantarkan ibadah yang sangat baik kepada Allah dalam menghafal Quran ini. Lalu kita pertama mengecilkan target. Targetnya nggak usah kita terlalu banyak. Tadi sudah Ana singgung bahwasanya target kita yang paling realistis adalah kita ingin husnul khatimah, kita ingin mati dalam keadaan menghafal Quran. Ini target kita. Nggak usah kita target saya mau jadi hafiz dalam ini, enggak. Itu aja kita targetnya. Kita alangkah baiknya meninggal dalam keadaan menghafal Quran. Nah, ini target sebaik-baik target. Jadi ini kita bisa mengingatkan kita untuk ayo kita kembali untuk menghafal, kembali pegang Al-Quran, kembali berinteraksi dengan Al-Quran. Biar apa? Biar mana tahu kita nanti mati sambil memurojaah, sambil menghafal, sambil megang mushaf. Ini kan ini yang kita cari. Nah, dan dengan target yang banyak ini banyak juga orang runtuh darinya. Jadi kita hati-hati untuk memasang target, dan Ana harapkan kita semua bisa dimudahkan dalam terus
menghafal Quran. Tahapan mengembalikan hafal yang lama gimana Ustadz? Wah ini panjang nih. Ini mungkin bisa nanti cari di modul panduan dasar PDF. Nah itu sudah dijelaskan bagaimana cara mengembalikan hafalan yang lama, itu sudah ada namanya murojaah darurat. Coba nanti baca di PDF-nya, PDF modul panduan dasar dari ITQM, nanti ada murojaah darurat namanya. Itu cara mengembalikan hafalan yang lama. Insya Allah kalau sudah pernah dihafal dan dulunya sering murojaah, insya Allah mudah untuk dikembalikan. Jadi terus semangat. Ya itu aja ikhwah atas bahasan hari ini, dan semoga kita terus makin semangat dalam menghafal Qurannya, dan semoga kita di bulan depan bisa bertemu lagi. Kita sedikit lagi mau masuk bulan Ramadan, jadi Ana harapkan terus interaksi kita dengan Quran kita tingkatkan dari sekarang. Nah, kita tanam terus sehingga nanti kita di bulan Ramadan menjadi orang-orang yang panen, yaitu panen dalam arti kita terbiasa dengan interaksi Quran dan kita memaksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Qul qouli hadza. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.